Halo, selamat datang di presentasi kelompok satu yang akan membahas penentuan harga pokok produksi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Krisnanda Puji Setiani yang sekaligus menjadi ketua kelompok. Yang kedua ada Evi Indah. Yang ketiga ada saya sendiri, Tian Gusti Mahindra. Yang keempat ada Satrio Sakti. Kelima Avi Larasati. Dan keenam Christine Indriani. Kami semua akan bergantian untuk menjelaskan tentang presentasi ini. Yang akan dibahas pada presentasi kami antara lain adalah pengertian dan pendekatan penentuan harga pokok, pendekatan variabel costing, tujuan harga pokok produk variabel, manfaat harga pokok variabel, menghitung HPP dan penyajian laporan rugi laba, serta ada contoh soal. Untuk itu, mari segera kita mulai presentasi ini yang akan diteruskan oleh teman saya. Silahkan menyimak. Baik, saya atas nama Christine Indriani dari jurusan D3 Akuntansi akan mempresentasikan tentang pengertian variabel costing. Di sini ada metode variabel costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel dalam harga pokok produksi. Kemudian, harga pokok produksi adalah harga pokok barang yang diproduksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian ada biaya-biaya produksi tetap akan diperhitungkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap produksi. Kemudian ada pendekatan yaitu contribution approach, format laporan LATL yang mengelompokkan biaya dipisah berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap dan tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal, oleh karena itu tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian di sini ada biaya produksi yang mencakupi 3 hal. 1. Biaya bahan baku atau bisa disebut dengan BBB. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel BOP. Sekian dari saya. Terima kasih. Tujuan harga pokok variabel yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Kemudian yang kedua, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat metode variabel costing, yaitu ada 2, pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internalnya meliputi perencanaan laba jangka pendek, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Untuk pihak eksternalnya meliputi penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Perencanaan laba jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba, kontribusi, dan rasio laba kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Sakti Wibowo. Saya dari Prodi D3 Komputer Akuntansi Stekom Ungaran. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen
Berikut yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tidak bisa seperti teman-teman lainnya karena terkendala laptop yang nggak support. Jadi sebisanya saya usahakan buat presentasi. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk slide 9, 10, 11 saya akan presentasi ya. Dalam menyusun anggaran manajemen, puncak bencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual. Ini kurang jelas ya, soalnya tumpang tindih. Teman-teman bisa sambil menyimak. Oke, lanjut lagi. Kenaikan laba bersih, rasio laba kontribusi persentase kenaikan harga jual. Kemudian jika rasio laba kontribusi 40% dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10% akan menaikkan laba bersih sebesar 4%. Atau dalam kurung dijelaskan 40% kali 10%. Kemudian variabel costing untuk pengambilan keputusan. 1. Variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek khususnya untuk menentukan harga jual jangka pendek. Kemudian 2. Dalam metode variabel costing apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Kemudian kelemahan metode variabel. Ini juga kurang jelas ya. Untuk penjelasannya saya akan baca aja. Pemisahan biaya 1. Pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya. Kedua, tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Oh, ini harusnya begini. Kemudian metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Berikut yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelemahan metode variabel costing. Yang pertama adalah pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua adalah metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga adalah dalam metode variabel costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variabel costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Yang keempat adalah tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Berikut adalah penyajian laporan laba rugi variabel costing. Yang pertama ada hasil penjualan berada di kredit. Yang kedua biaya variabel
meliputi biaya produksi variabel berada di debit, biaya pemasaran variabel berada di debit, biaya administrasi dan umum variabel berada di debit. Ketika biaya variabel tersebut dijumlah, lalu dikurangkan dengan hasil penjualan, maka menentukan laba kontribusi. Yang ketiga adalah biaya tetap, meliputi biaya produksi tetap berada di debit, biaya pemasaran tetap berada di debit, biaya administrasi dan umum tetap berada di debit. Ketika biaya tetap tersebut dijumlahkan, lalu dikurangkan dengan laba kontribusi, maka akan menentukan laba bersih. Setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman kita yang sudah menjelaskan dari pengertian, dari tujuan, manfaat, kelebihan, kelemahan, serta format laporan rugi laba, kali ini kita akan belajar melalui soal yang ada yang sudah kami kelompok 1 kerjakan bersama. Di sini kami mengambil contoh dari PTMM memproduksi dan menjual produk dengan struktur biaya sebagai berikut. Adapun biaya produksi yang pertama adalah biaya variabel atau per unit. Bahan langsungnya ada 75.000, biaya tenaga kerja langsung ada 150.000, biaya overhead pabrik ada 37.500, biaya tetap per tahun ada 6 juta. Dan juga di sini ada data persediaan barang jadi. Persediaan awal ada 0, kita anggap saja ini adalah perusahaan baru. Unit yang diproduksi ada 1000 unit. Unit yang terjual ada 800 unit. Biaya administrasi dan umum tetap selama setahun ada 112.500.000. Biaya pemasaran variabel ada 25.000 per unit. Ditanyakan, dengan menggunakan variabel costing, hitunglah harga pokok penjualan dan laporan rugi laba apabila harga jual per unit sebesar 500.000. Di sini kita mencari harga pokok penjualan terlebih dahulu. Persediaan awal ditambah biaya produksi variabel dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal tadi kita memproduksi ada 1000 unit dikali 75.000, 1000 unit dikali 150.000, 1000 unit dikali 37.500, dan ketemulah barang tersedia dijual. Kita total ada 262.500.000 rupiah. Dan kita menghitung persediaan akhir. Di sini kita dapat 200 unit karena kita memproduksi 1000 unit dikurangi yang terjual adalah 800 seperti yang di soal tadi. Jadi kita kali dengan 262.500 rupiah menjadi 52.500.000 rupiah. Harga pokoknya ketemulah 210 juta. Selanjutnya, di sini ada laporan rugi laba dari penjualan 800 unit dikali 500.000 ada 400 juta. Dan tadi juga kita sudah menghitung bersama, ketemu harga pokok penjualan yaitu 210 juta. Dan ditambah dengan biaya pemasaran variabel 800 unit dikali 25.000 ketemulah 20 juta. Di sini kita tambah 210 juta ditambah 20 juta ada 230 juta. Jadi dari 400 juta kita kurangkan dengan 230 juta ketemulah 170 juta. Di sini juga kita mempunyai biaya tetap yaitu biaya overhead pabrik tetap ada 6 juta, biaya administrasi dan penjualan 112.500.000, maka ketemulah total biaya tetap 118.500.000 rupiah. Dan yang tadi total biaya variabel ada 170 juta, kita kurangi dengan 118.500.000 rupiah, ketemulah laba bersih yaitu sebesar 51.500.000 rupiah. Begitu teman-teman, terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mewakili kelompok
Memohon maaf jika ada salah dalam penjelasan, dan terima kasih sudah menyimak.